Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Selasa, Pekan ke-6 Paskah, 24 Mei 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5-11. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Teresita Bella Osu dari Paroki Katedral Atambua. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pencinta Sabda Iman Katolik yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini saya beri judul Pergi untuk Kembali. Bacaan Injil hari ini mengatakan kepada kita, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu." Para rasul merasa kehilangan sosok yang begitu mereka harapkan. Seluruh harapan hidup yang pada mulanya ditautkan pada sosok dan ajaran Yesus kini sirna. Selama ini pada Yesus mereka menaruh seluruh hidup dan harapan, tetapi ternyata sia-sia. Yesus menjanjikan Roh Penghibur. Ia pergi ke rumah Bapa untuk menjamin kedatangan Roh Penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus adalah bukti bahwa ketidakpercayaan itu dosa. Keadilan telah terpenuhi dengan kembalinya Yesus kepada Bapa, dan bahwa penguasa kejahatan telah dikalahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus telah menyelesaikan tugas pernyataan dan penyelamatan diri Allah. Roh Kudus dapat datang ke dunia. Karunia Roh dalam arti kehadiran Allah eksklusif hanya dialami oleh orang beriman. Kedatangan Roh akan berdampak bagi para pengikut Yesus, juga bagi dunia melalui para pengikut Kristus. Bagi orang beriman, Roh Kudus akan meneruskan kehadiran dan karya Yesus
menjadi penghibur atau pendamping yang selalu siap membela dan memimpin. Tetapi sekarang aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Dia yang dimaksud Yesus ialah Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan membimbing dan mengarahkan tugas pewartaan kita. Jadi, kita tidak perlu takut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus pergi, Ia memberikan kata-kata peneguhan bagi mereka supaya tetap berpegang teguh dalam iman. Jangan sedih, apalagi takut. Pesan ini di samping supaya para murid tahu, juga yang terpenting mereka tetap bersatu dan percaya bahwa Yesus tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, perpisahan Yesus dengan para muridnya juga diliputi kesedihan dan keharuan. Para murid tidak mau berpisah dengan Yesus. Bersama Yesus merupakan pengalaman membahagiakan. Dan bagi kita semua para pencinta sabda iman Katolik, dalam situasi seperti itu, pastilah kita tidak ingin dipisahkan. Meski demikian, yang menjadi pesan penting bagi kita adalah perpisahan itu perlu juga untuk proses pendewasaan iman kita selanjutnya. Tuhan memberkati.